Pria di balik posisi korporasi Bitcoin terbesar dalam sejarah mengakui bahwa strateginya untuk tidak pernah menjual bisa berakhir merusak aset yang menjadi fondasi perusahaannya. Michael Saylor mengatakan kepada investor bahwa penolakan keras strategi untuk menjual Bitcoin bisa merusak kesehatan pasar jangka panjang dengan mengurangi likuiditas. Pernyataan ini menandai pembalikan dramatis setelah bertahun-tahun janji publik untuk memegang Bitcoin selamanya. Strategi saat ini memiliki lebih dari 40 miliar dolar dalam Bitcoin di neracanya. Saylor tidak mengumumkan penjualan tetapi mengatakan perusahaan sedang menjajaki kerangka kerja untuk pelepasan selektif. Perubahan ini datang saat strategi menghadapi tekanan dari pemegang obligasi konversi. Analis mengatakan bahkan saran penjualan dari Saylor mengirim sinyal kuat tentang batas tesis beli dan tahan pada skala institusional dan tekanan dari kewajiban bunga yang meningkat juga berperan. Tiga institusi keuangan paling kuat di Jepang mengajukan permohonan peluncuran dana investasi kripto dalam minggu yang sama, sementara regulator bersiap membuka pasar secara resmi untuk puluhan juta investor retail pada tahun 2028. SBI Securities, Rakuten Securities, dan Nomura berlomba menjadi yang pertama menawarkan produk dana kripto terregulasi. Permohonan ini merupakan dorongan institusional paling agresif sejak Jepang memperketat regulasi setelah peretasan Coincheck pada 2018. Regulator Jepang telah memberi sinyal akan secara resmi mengizinkan dana investasi memegang aset kripto. Para analis memperkirakan bahkan pergeseran kecil tabungan Jepang ke produk kripto bisa memindahkan miliaran dolar ke pasar. Langkah ini bisa membuka pasar bernilai miliaran karena rumah tangga Jepang menyimpan sekitar 17 triliun dolar dalam tabungan. Regulator mendukung langkah ini sebagai bagian dari agenda modernisasi keuangan. Bank terbesar Italia lebih dari menggandakan kepemilikan kriptonya menjadi 235 juta dolar dalam satu kuartal, bertaruh pertama kali pada Ethereum dan XRP sambil diam-diam meninggalkan Solana hampir sepenuhnya. Intesa Sanpaolo menumbuhkan portofolionya dari sekitar 100 juta dolar akhir tahun lalu menjadi salah satu bank paling agresif di Eropa untuk aset digital. Keputusan menambahkan Ethereum dan XRP menandakan tesis yang lebih luas melampaui Bitcoin. Yang paling mencolok adalah keluarnya hampir sepenuhnya dari Solana yang banyak investor institusional favoritkan karena kecepatannya. Analis perbankan Eropa mengatakan realokasi ini mencerminkan tren konsolidasi institusional seputar Bitcoin dan Ethereum di bawah kerangka Mika. Langkah ini menunjukkan bank menilai ulang risiko Solana setelah gangguan jaringan dan pertanyaan regulasi tentang struktur validatornya. Subscribe sekarang!